Takdir cinta dengan bidadari tak bersayap. Episode 5, mendengar nama Aziza Aldi terkejut dan bergemetar. Pada episode sebelumnya, Aldi yang sudah selesai bimbingan dan setelah Aldi pamit ke Pak Haris, dia langsung menuju ke Yusuf dan bilang, "Ayo kita keluar." Yusuf ajak Aldi ke Yusuf. "Ayo," kata Yusuf. Kemudian mereka pun beranjak keluar dan langsung menuju parkiran, sedangkan Pak Haris melihat tidak ada lagi mahasiswa-mahasiswinya yang mau bimbingan skripsi lagi. Pak Haris pun beranjak keluar dan menuju musola untuk sholat asar. Langit kian menunjukkan keseriusannya untuk mengguyur bumi, namun satu tetes pun belum ia luncurkan ke bumi. Entah apa yang dikehendaki langit, kalaulah dilihat dari cuacanya. Hembusan angin yang begitu dingin, awannya yang begitu hitam pekat, seharusnya hujan sudah terjun bebas dari tadi, tetapi mungkin saja langit lagi PHP ke bumi. Sementara langit lagi PHP ke bumi. Alfiani yang dibonceng Dodi, dan Erna dibonceng Hamzani, mereka terus melaju menuju kos-kosannya. Mereka beriring-iringan, Hamzani yang membawa Erna di depan. Kemudian diikuti Dodi di belakang yang membawa Alfiani, karena mereka akan menuju tempat yang sama di mana Alfiani dan Erna kos. Namun iring-iringan mereka terpisah karena Hamzani terus melaju sedangkan Dodi berhenti. Dodi dan Alfiani berhenti karena handphonenya Dodi berdering beberapa kali. Sehingga Alfiani menyuruhnya berhenti untuk menjawabnya, tetapi sebenarnya Dodi sengaja tidak mau menjawabnya. Karena dia melihat langit yang begitu serius untuk menimpuk orang-orang dan apa saja yang ada di bumi dengan air. Tetapi karena handphonenya berdering terus makanya Alfiani memaksanya untuk mengangkatnya. Alfiani bilang, "Kamu angkat saja dulu handphonenya, siapa tahu ada yang penting." Dodi pun bilang, "Memang tidak apa-apa, kita berhenti dulu." "Ya tidak apa-apa," kata Alfiani. Lalu Dodi pun menepi untuk berhenti. Lalu dia mematikan motornya dan mengambil handphonenya yang masih berdering itu di saku celananya. Kemudian dia menekan dan menggeser gambar telepon yang berwarna hijau tanda dia menerima panggilan masuk ke handphonenya. Lalu dia menaruh handphonenya ke telinganya dengan menyelipkannya di helmnya. Kemudian terdengar suara cewek dari handphonenya. "Halo Dodi," kata cewek itu. "Ya halo Kak, ada apa?" jawab Dodi. Ternyata yang nelpon kakaknya Dodi. Lalu kakaknya bertanya, "Dodi, kamu di mana sekarang?" "Saya lagi di jalan mau mengantar teman pulang," jawab Dodi. "Memangnya ada apa Kak?" tanya Dodi ke kakaknya. Lalu kakaknya jawab, "Oh ini saya mau minta tolong ke kamu. Belikan Rafa vitamin soalnya kondisi badannya melemah." Dodi bilang, "Ya Kak, tapi saya hantar teman saya pulang dulu." Kakak Dodi pun bilang kalau bisa secepatnya, takutnya kamu tidak sempat membelikannya, karena ini mau hujan dan takutnya kondisi Rafa semakin lemah dan tidak tahan dengan cuaca seperti ini. "Ya Kak," kata Dodi, dan Dodi bertanya ke kakaknya, "Kak, memang bapaknya Rafa belum pulang kerja atau gimana?" Lalu kakaknya jawab, "Belum, katanya akan lembur." Kemudian Dodi bilang, "Ya dah, kalau begitu Kak nanti saya langsung beli vitaminnya." Dan Dodi pun mengucapkan salam dan menutup teleponnya. Lalu Dodi mendekati Alfiani yang sedang berdiri di trotoar jalan, dan bilang, "Sorry ya Alfiani, ini kakak yang nelpon tadi." Alfiani pun bilang tidak apa-apa. Lalu Dodi mau bilang ke Alfiani untuk menemaninya membeli vitaminnya, namun dia bingung bagaimana caranya bilang dan dia agak grogi. Sehingga Alfiani yang melihatnya seperti itu dia bertanya ke Dodi, "Dodi, emang ada apa?" Lalu Dodi bilang, "Ini Alfiani keponakan saya itu, dia sakit semenjak lahir sampai kami kira dia tidak bisa bertahan namun setelah bolak-balik rumah sakit.
Kira-kira sekitar 4 tahunan lebih dia menunjukkan progres yang sangat baik dan alhamdulillahnya sudah 2 tahun tidak bolak-balik rumah sakit lagi. Walaupun sesekali waktu ke rumah sakit untuk kontrol, dan masih disarankan untuk minum vitamin. Karena daya tahan tubuhnya yang masih tidak stabil, apalagi cuaca seperti ini, makanya kakak itu nelpon minta tolong ke saya untuk membelikan vitamin ke apotek. Karena persediaan vitaminnya sudah habis, setelah Alfiani mendengar cerita Dodi, Alfiani pun bilang kalau begitu ayo dah kamu langsung beli vitaminnya, nanti keburu hujan kasihan keponakannya. Dan saya nanti jalan kaki saja ke kosan. Dodi langsung bilang bukan itu maksud saya, bukan itu. Lalu Alfiani bilang terus bagaimana? Sebenarnya bisa saja Dodi mengantar Alfiani ke kosannya terlebih dahulu baru dia ke apotek beli vitaminnya. Karena dari kosannya Alfiani juga ada jalan gang yang lumayan besar yang menuju jalan di mana apotek-apoteknya berada. Bahkan lebih dekat dari situ, namun tentu Dodi tidak mau membuang momen bersama Alfiani dengan begitu cepat, karena dia berusaha mengejar menanti begitu lama momen seperti ini. Makanya Dodi membuat alasan agar Alfiani mau ikut menemaninya membeli vitaminnya sehingga dia bisa lebih lama dengan Alfiani. Lalu Dodi bilang tolonglah selamatkan wajah ini. Alfiani pun bilang apa maksudmu Dodi? Saya tidak paham. Lalu Dodi menjelaskan maksudnya, apa coba kata orang dan teman-teman kalau saya tinggalkan kamu di sini dan jalan kaki ke kosan. Pasti teman-teman bilang dasar orang tak berperasaan, dasar cowok yang kejam. Kalau itu benar-benar terjadi, bagaimana wajah ini bisa disembunyikan dari malu? Makanya saya minta tolong ke Alfiani untuk menyelamatkan wajah ini. Lalu Alfiani bilang lebay kamu Dodi, dan bilang jangan pikirkan kata-kata orang yang tidak baik ke kita. Kalau kita pikirkan, kita akan resah, was-was dan tidak tenang. Makanya kita tidak perlu memikirkan kata-kata mereka. Sebaiknya kita seperti pepatah saja, anjing menggonggong kapilah berlalu. Kemudian Dodi bilang ya Alfiani, tetapi mungkin kamu bisa seperti itu jika ada pada posisi ini. Kalau saya sebagai manusia yang lemah tentu tidak bisa. Alfiani pun terdiam beberapa saat dan bilang, terus bagaimana caranya saya bantu? Lalu Dodi bilang ikut ya beli vitaminnya, dekat kok rumah kakak itu, masih sekitaran Slong sini, nanti setelah dari situ baru saya antar ke kosan. Alfiani pun terdiam beberapa saat, dan dia bilang ya dah saya ikut daripada lama-lama di sini malu dilihatin orang, dan juga ini mau hujan nanti tidak sempat beli vitaminnya kasihan keponakannya. Mendengar Alfiani mengiyakan ajakannya, Dodi sangat bahagia dan ingin teriak bilang, yes yes yes, namun tidak bisa dilakukan karena banyak orang nanti dibilang gila sama orang. Dia pun hanya teriak di dalam hatinya. Kemudian Dodi bilang terima kasih ya Alfiani. Ya jawab Alfiani. Dan Dodi pun menaiki motornya lalu menstarter motornya. Motornya pun menyala. Lalu Dodi pun bilang ayo Alfiani. Alfiani pun naik ke motornya Dodi. Kemudian Dodi memutar balik motornya dan mereka pun berangkat menuju ke apotek untuk membeli vitaminnya. Dodi dan Alfiani yang lagi menuju apotek. Hamzani dan Erna lagi menuju kosan. Sementara di kampus Aldi dan Yusuf yang tiba di parkiran untuk mengambil motor mereka masing-masing. Namun sebelum mereka mengambil motor mereka masing-masing, Yusuf berucap ke Aldi. Aldi tadi di sebelah kanyaknya dosen pembimbingnya Nabila. Ya kayaknya kata Aldi. Lalu Aldi bilang memang ada apa? Lalu Yusuf bilang siapa tahu Nabila lagi bimbingan. Kan kita bisa ngumpul dulu sebelum pulang. Soalnya kita sudah beberapa minggu tidak ketemu. Kemudian Aldi bertanya ke Yusuf. Nabila yang mana ini? Kan teman kita ada 2 nama Nabila. Yusuf lalu bilang Nabila Fitriani lah.
Masak Siti Nabila Nuraini bisa-bisa kita ditonjok sama suaminya. Ya juga kata Aldi, tetapi kok kamu hanya mau ngumpul sama Nabila? Kan ada beberapa teman kita juga yang sama dosen pembimbingnya dengan Nabila. Siapa tahu mereka lagi bimbingan juga sore ini. Ada apa nih, goda Aldi ke Yusuf. Lalu Yusuf bilang, kamu ini Aldi kayak tidak tahu saja. Kan lagi berusaha mengejar cintanya Nabila. Walaupun ditolak terus, hahaha. Yusuf tertawa. Kemudian Aldi bilang tidak putus-putus usaha pendekatanmu Yusuf sama Nabila. Lalu Aldi bilang lagi ke Yusuf, ya sudah kamu SMS atau telepon Nabila. Apa dia bimbingan atau tidak? Aldi pura-pura tidak tahu kalau Nabila sudah bimbingan tadi. Yusuf pun bilang kamu saja yang nelpon Nabila, nanti kalau saya yang nelpon dia tidak mau angkat. Karena dikira saya akan gombalin dia. Kemudian Aldi bilang kamu sih suka gombal makanya kamu dianggap tidak serius sama Nabila. Oke dah, saya telepon Nabila dulu, kata Aldi. Aldi pun mengambil handphonenya di saku celananya dan langsung menelpon Nabila. Nabila pun langsung mengangkat teleponannya Aldi dan terdengar suaranya Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aldi pun menjawab salamnya Nabila, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabila membuka percakapan dengan bilang ke Aldi, ada apa Aldi? Aldi kemudian bilang tidak ada apa-apa sih, cuman mau nanya apa Nabila masih di apotek bibiknya. Nabila pun menjawab ya masih, memang ada apa? Lalu Aldi bilang boleh tidak kita ke situ. Nabila pun langsung bilang boleh dong, kesini saja. Terdengar Nabila begitu senang. Kemudian Aldi bilang di situ ada siapa saja, nanti kalau ada bibiknya kita tidak enak. Nabila pun bilang tidak apa-apa, walaupun bibik ada di sini, dia baik, santun dan ramah kok. Tetapi bibik lagi dinas belum pulang. Di sini hanya ada beberapa karyawan dan Azizah, anaknya bibik saya. Aldi pun mendengar nama Azizah, dia jadi terkejut, bergemetar, dan Aldi pun terdiam sejenak lalu bergumam dalam hatinya, kok bisa sama ya namanya sama yang tadi di rumahnya Pak Kiai. Aldi pun menepis gumamannya, mungkin hanya sama nama saja. Halo Aldi, panggil Nabila dari telepon. Aldi pun bersuara, oh, ya Nabila ada apa? Lalu Nabila bilang kok kamu diam ada apa? Aldi pun bilang oh. Ini, Aldi bergumam tak jelas. Lalu Aldi mengalihkan pembicaraan dengan bilang, saya ke situ sama Yusuf boleh tidak? Lalu Nabila bilang, oh sama Yusuf, kirain sendiri. Ia tidak apa-apa kesini saja. Kemudian Aldi bertanya ke Nabila di situ ada tempat sholat tidak? Soalnya kita belum sholat, nanti kita sholat di situ. Lalu Nabila bilang ya ada. Kita saja baru selesai sholat ini. Kemudian Aldi bertanya apa nama apotek dan alamat apoteknya. Nabila pun memberitahu Aldi nama apotek dan alamat apoteknya. Kemudian Aldi bilang saya tahu tempat itu. Dan Aldi bilang kalau begitu Nabila tunggu kita di sana ya. Nabila pun bilang ya. Dan mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aldi pun menjawab salamnya Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Aldi menutup panggilannya dan menaruh handphonenya kembali ke saku celananya. Yusuf langsung berucap ke Aldi. Kamu itu Aldi kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu, padahalan kamu tahu di mana Nabila, dan saya yakin pasti kamu tahu Nabila belum bimbingan atau sudah bimbingan. Lalu Aldi bilang ya. Nabila sudah bimbingan tadi. Yusuf pun bilang saya heran kok kamu bisa tahu Nabila belum atau sudah bimbingan dan tempatnya berada sekarang. Lalu Aldi bilang dia yang SMS saya tadi. Yusuf bilang lagi ke Aldi memang orang baik, pintar, cerdas dan anak masnya dosen-dosen, pastilah banyak bidadari-bidadari yang mengejarnya. Lalu Aldi bilang kamu bisa saja Yusuf. Itu kan sudah rizki masing-masing.
Yusuf pun bilang lagi, ya betul saudaraku itu sudah rizki masing-masing, kalau memang itu rizki kita tidak akan tertukar. Dan Yusuf bilang jadi tidak kita kena bilah. Ya jadi kata Aldi, kalau begitu ayo kita ke sana, ajak Aldi ke Yusuf. Ayo jawab Yusuf. Kemudian mereka pun mengambil motornya masing-masing, lalu mereka menaiki dan menstarter motornya. Setelah motor mereka hidup, mereka pun langsung menuju ke alamat apotek yang dikasih tahu oleh Nabila. Jangan lupa ikuti lanjutan ceritanya di YouTube 1001 Cerpen.